Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat walafiat ya. Kita bertemu lagi di video pembelajaran MOOC dengan topik yang tidak kalah penting, yaitu perbedaan wakaf uang dan wakaf melalui uang. Nah, kadang para wakif ya atau kita ketika berwakaf, memang sih uang yang kita wakafkan itu peruntukannya adalah untuk berdonasi wakaf uang. Tapi terkadang kita belum memahami perbedaan bahwa secara istilah kan berbeda, maknanya pun itu juga berbeda, wakaf uang dan wakaf melalui uang. Nah, apa bedanya? Mari kita pelajari bersama-sama. Oke, nah pengertian wakaf uang, ini ya saudara bisa juga lihat di slide, ini kita coba ringkas dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi wakaf uang itu wakaf yang berupa uang tentunya. Jadi bukan berupa barang, aset, bukan ya. Jadi wakaf yang berupa uang. Nah, uangnya ini bisa macam-macam. Sebenarnya bisa dalam bentuk rupiah atau mata uang selain rupiah yang nantinya tentu dikelola oleh nazir atau lembaga pengelola wakaf secara produktif ya. Hasilnya nanti dimanfaatkan untuk penerima manfaat atau kita sebut dengan mauquf alaih. Nah, wakaf yang dihimpun oleh nazir nantinya wakif menyebutkan atau menyampaikan program pemberdayaan atau peningkatan kesejahteraan umat atau mauquf alaih dan jenis atau bentuk investasinya. Kemudian ini kita juga berusaha untuk menambahkan lagi ya penjelasannya bahwa investasi wakaf uang itu sendiri harus secara prinsip dengan menjaga nilai pokoknya dan dihasilkan ya nilai investasi atau manfaatnya berupa keuntungan yang nantinya disalurkan kepada penerima manfaat wakaf atau program-program peningkatan kesejahteraan umat atau mauquf alaih. Oke, semoga jelas ya untuk wakaf uang. Sekarang lanjut ke makna atau pengertian wakaf melalui uang. Wakaf melalui uang adalah wakaf tentu dengan uang ya, sama-sama wakaf dengan mendonasikan atau berikan uang. Nah, uang itu tadi dibelikan atau dijadikan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak ya, bisa apa saja, tidak bergerak atau bergerak sesuai yang dikehendaki oleh si wakif ya, atau program atau proyek yang ditawarkan kepada wakif, baik proyek itu untuk social purpose atau keperluan atau kebutuhan sosial maupun produktif atau investasi. Nah, dalam menghimpun wakaf melalui uang itu harus disebutkan peruntukannya dan penyaluran keuntungannya atau siapa penerima manfaatnya. Itu harus disebutkan. Semoga jelas ya apa sih wakaf melalui uang itu. Nah, dari definisi tersebut kita bisa lihat perbedaannya, wakaf uang dan wakaf melalui uang. Perbedaannya coba kita summary-kan dalam 4 poin ini. Jadi kalau wakaf uang itu hal pertama adalah untuk tujuan produktif atau investasi ya, baik di sektor real ataupun sektor keuangan. Tapi kalau wakaf melalui uang dapat ditujukan untuk keperluan sosial atau produktif atau investasi. Nah, bagaimana dengan investasinya? Inilah perbedaan yang kedua. Yang kedua, investasi wakaf uang tidak terikat pada satu jenis investasi, tapi bisa untuk seluruh jenis atau bentuk investasi. Yang utama sesuai dengan prinsip harus aman, ya. Kenapa kok aman? Ya karena kan nilai wakaf tidak boleh berkurang nilai pokoknya. Kemudian tentu menguntungkan karena ada mauquf alaih yang nantinya harus menerima manfaat dari wakaf produktif.
lalu sesuai syariah tentunya, serta sesuai dengan hukum atau peraturan perundang-undangan. Namun kalau investasi wakaf melalui uang itu terikat, ya. Beda kalau tadi. Jadi kalau tadi tidak terikat, tapi kalau ini terikat. Terikat pada satu jenis investasi yang dikehendaki oleh wakif gitu. Atau memang yang sudah disepakati oleh wakif. Oke, kemudian yang ketiga, yang diberikan kepada penerima manfaat wakaf atau mauquf alaih itu keuntungan ya, atau hasil investasi. Jadi bukan dana pokok wakafnya. Nah, ini saya rasa sudah jelas kalau itu. Yang ketiga, untuk wakaf melalui uang, keuntungan dari investasi itu diberikan kepada mauquf alaih ya. Sedangkan wakaf melalui uang untuk keperluan sosial, maka uangnya bisa langsung habis dimanfaatkan. Kemudian yang terakhir, harta benda wakafnya itu adalah uang. Ya, tentu yang harus dijaga pokoknya dengan menginvestasikannya ya. Jika diinvestasikan pada properti atau produksi barang maka boleh dijual karena memang bukan sebagai harta benda wakaf gitu. Harta wakafnya kan wakaf uang itu sendiri. Nah, kalau yang wakaf melalui uang, harta benda wakafnya adalah barang atau benda yang dibeli atau diwujudkan dengan uang yang harus dijaga, dilindungi, tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan. Ya. Inilah beberapa perbedaan antara wakaf uang dan wakaf melalui uang. Jadi ini materi inti ya, materi pokoknya itu ada di sini. Tidak terlalu banyak sekali sih perbedaannya karena sejatinya adalah hanya berbeda berbeda pola atau mekanismenya saja, tapi prinsipnya itu yang dikelola adalah wakaf uang itu sendiri ya. Oke. Nah, penting juga ya untuk kita ketahui dasar-dasar hukum dari wakaf uang. Merujuk pada fatwa MUI nomor 2 tahun 2002 tentang wakaf uang dan juga Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Oke, ditambah lagi kemudian berbagai pendapat ya, Imam Al-Zuhri, kemudian mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi, dan pendapat sebagian ulama mazhab Al-Syafi'i. Yang mana salah satunya ya, kalau mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi disebutkan bahwa boleh ya, boleh wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian atas dasar ikhtisan bi al-urf. Kemudian juga mazhab al-Syafi'i, di mana Abu Tsar meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham atau uang. Oke. Nah, penting untuk kita ketahui contoh prakteknya ya. Wakaf uang ini yang bagaimana bentuknya, contohnya yang kita ketahui khususnya di negara kita di Indonesia dan juga wakaf melalui uang. Salah satu program prioritas atau program utama ya dari pemerintah juga bekerja sama dengan Nazir yang tentu dilead oleh Badan Wakaf Indonesia, yaitu dengan skema Kes Wakaf Link Sukuk. Dan juga yang kedua adalah Kalisa. Nah, nanti di slide berikutnya akan kita jelaskan CWLS itu sendiri. Kemudian kalau wakaf melalui uang, ini ilustrasi sederhananya ya. Ketika si A, si B, atau Tika berwakaf uang sebesar 3 juta rupiah atau berapapun itu, agar dibelikan mesin jahit untuk diwakafkan kepada mauquf alaih. Oke. Atau contoh yang kedua, lembaga Muhammadiyah atau lembaga yang lain misalkan mengumumkan program wakaf pembangunan sekolah yang senilai 10 miliar gitu ya, diumumkan nih di masyarakat secara luas. Untuk menunjang kelancaran program ini, publik kemudian menyumbang dengan jumlah yang beragam. Ada yang 100.000, ada yang berwakaf 2 juta atau 500 juta atau nilai berapapun.
ya. Demikian disebut wakaf melalui uang, sebab objek harta wakafnya adalah sekolah, bukan uang itu sendiri. Nah, ini kita coba lihat sama-sama case wakaf link sukuk yang tadi bentuk dari wakaf uang. Mungkin gambarnya juga terlihat sangat kompleks gitu ya, tapi mudah untuk kita pahami. Oke, tentu berangkat dari wakif ya, yang berwakaf. Wakif ini bisa berdonasi wakaf uang temporer, bisa berdonasi wakaf uang perpetual, ya, terus-menerus berulang reguler begitu. Nah, wakif ini berdonasi wakaf kemana? Nah ini menyerahkan dana wakafnya itu ke nazir dong ya, tapi melalui LKS PWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, dan juga bisa non LKS PWU. Kemudian dari sini nanti ya mitra-mitra nazir, nazir kan ada banyak. Nah, harus melakukan MOU atau kontrak kerjasama dengan BWI sebagai nazir. Nah, untuk penempatan dana wakaf ya, bahasa lainnya, di situ BWI akan menjelaskan bagaimana pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, baik skala nasional maupun internasional. Nah, kalau kita sebut ini sudah jelas ya, prosesnya dari wakif, kemudian mau ke nazir manapun, tapi nazirnya atau mitra nazirnya itu harus ber-MOU dengan nazir BWI atau BWI sebagai nazir. Karena di sini cash wakaf link sukuk, maka harus dilingkan nih dengan pembelian ya. Kalau di gambar ini dijelaskan pembelian SBSN gitu. Nanti dengan term waktu tertentu ya akan ada pembayaran kupon pastinya dan juga pelunasan sukuk. Nanti kalau sudah lunas, maka dana wakaf itu dikembalikan kepada mitra nazir. Begitu pula di sini pembayaran kupon ke BWI sebagai nazir. Nanti pembayaran kupon didistribusikan kembali ke para nazir itu sesuai dengan MOU-nya. Nah, setelah dari sini ada beberapa cabang ya. Jadi kalau pembelian SBSN ini pengelolaannya ya, ini kan dijelaskan di sini pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf baik skala nasional dan internasional. Nah, di sini pengelolaan dan pengembangannya itu salah satunya bisa melewati berbagai proyek ya, pembiayaan proyek. Jadi pemanfaatan dana SBSN untuk pembiayaan proyek pemerintah yang mayoritas di bidang pelayanan. Kalau untuk yang di sini mitra nazir setelah mendapatkan pengembalian dana wakaf dan juga mendapatkan distribusi kupon yang sesuai dengan MOU atau kerjasama, maka diserahkan kepada yang memang sasaran penyalurannya. Jadi di sini dicontohkan proyek yang menjadi aset wakaf dan program atau kegiatan sosial. Itu sebagai sasaran penyaluran dari mitra nazir. Oke, di sini tambahannya di kota ini bagaimana peran Bank Indonesia, peran Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, dan BWI. Jadi prinsipnya peran yang dimaksud adalah agar mampu menjaga transparansi, lalu menciptakan governance ya, good governance, dana wakaf yang melalui sesuai dengan kaidahnya di dalam WCP atau wakaf core principle. Kemudian yang kedua, provider sistem informasi wakaf itu juga berperan dalam menyiapkan itu. Lalu mitra lembaga sosial, Nazir, LAS, itu dalam mengelola sosial project, sosio project atau project sosial. Misalnya banyak ya kan di sini tadi kebutuhan atau ini ya, program atau kegiatan sosial nih di poin 5C. Nah, ini banyak sekali program, project sosial yang difokuskan gitu. Dan yang terakhir
pastinya peran BI, Kemenq, Kemenak, dan BWI itu meningkatkan literasi atau mengedukasi publik terkait dengan wakaf suku. Nah, ini ya, itulah penjelasan saya terkait dengan CWLS, Kes Wakaf Link Sukuk, mulai dari wakif menyerahkan dananya, baik secara temporary maupun secara perpetual, sampai dengan mauquf alaih menerima manfaatnya, baik berupa program, proyek, atau kebutuhan sosial yang lainnya, dan juga ada rangkuman nih peran BI, Kemenq, Kemenak, dan BWI. Oke. Ada lagi contoh untuk wakaf uang, wakaf peduli Indonesia dengan skema Kalisa. Di sini hampir sama. Jadi wakif ada yang sementara atau temporary itu sendiri, dan juga wakaf uang selamanya. Kemudian menyerahkan dana wakaf tentu dengan AIW ya, Akta Ikrar Wakaf. Dan nanti setelah pembayaran atau transaksi ya atau berdonat wakaf uang ke LKSPWU, maka LKSPWU juga akan mengeluarkan sertifikat wakaf uang ya sebagai bentuk bukti berwakafnya. Kemudian LKSPWU juga LKSPWU tentu yang sudah ber-MOU dengan BWI sebagai nazir ya nanti menyerahkan laporan penghimpunan dana wakaf, dan nanti BWI sebagai nazir juga membuka rekening di LKSPWU. Kemudian untuk mitra distribusi sebagai sasaran penyaluran ya atau mauquf alaih itu juga harus memiliki kontrak kerjasama atau MOU gitu. Oke, dan nanti detailnya ini ada tambahannya, misalnya pengembalian bagi hasil kalau itu berupa proyek ya produktif tentunya. Oke, alhamdulillah. Jadi materinya cukup singkat ya, karena memang tidak banyak yang bisa dijelaskan. Topiknya juga sangat singkat untuk memberikan atau untuk mengedukasi kepada saudara semua bahwa wakaf uang dan wakaf melalui uang itu berbeda ya, berbeda makna, berbeda mekanisme, bentuk-bentuknya di lapangan itu juga berbeda contoh-contohnya. Saya harap para pendengar, para penonton ya MOOC ini, mahasiswa bisa terus menggali contoh-contoh yang lain lagi dan kemudian diklasifikasikan mana wakaf uang, mana wakaf melalui uang untuk semakin yakin oh perbedaannya ada di sini. Tentu tidak mengurangi makna dari wakaf itu sendiri ya adalah bagian dari sedekah jariah kita yang tidak terputus amal ibadah kita ketika kita berwakaf, khususnya ketika kita sudah meninggal nantinya. Ikuti terus video pelajaran berikutnya karena masih banyak lagi hal-hal penting yang berkaitan dengan wakaf uang, wakaf melalui uang yang perlu kita ketahui bersama. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.